Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam amma ba'du. Anak-anakku sekalian, untuk persiapan menghadapi asesmen madrasah untuk mata pelajaran Quran hadis, marilah kita mencoba membedah kisi-kisi kemudian membahas soal asesmen madrasah yang tahun sebelumnya. Baik, kita mulai saja. Untuk 3.1 memahami kedudukan dan fungsi Al-Quran hadis dalam Islam. Nah, di sini kita langsung saja ke indikator. Yang pertama menjelaskan kedudukan dan fungsi Al-Quran hadis, kemudian merespon sikap yang mencerminkan fungsi Al-Quran dan hadis. Eh, kita bahas di soal, untuk yang soal tahun lalu ini. Yang pertama, Al-Quran dan hadis adalah pedoman dasar bagi umat Islam yang diwariskan Nabi Muhammad SAW bagi umat manusia. Al-Quran menurut bahasa berasal dari kata qoro'a yaqra'u Qur'anan. Nah, di sini di, yang ditanyakan itu adalah maknanya. Walaupun di sini di indikator tidak ada permintaan berkenaan dengan menyebutkan makna dari Al-Quran, tetapi di sini sebelum kita menjelaskan, kita harus tahu dulu makna dari Al-Quran sebetulnya gitu. Eh, Qur'anan di sini kata Qur'anan berarti ini kalimatnya kalimat masdar. Nah, kalau kita perhatikan di sini dibacakan, berarti kalau dibacakan itu biasanya isi maf'ul ya. Kemudian yang berikutnya membacakan. Kalau membacakan berarti bukan qira'a ya qra'u ya, tetapi harusnya aqra'a yuqri'u harusnya gitu. Kemudian berikutnya bacalah berarti kalimatnya harusnya fi'il amar, iqra ya. Nah, kemudian yang D bacaan. Nah, ini makna yang tepat untuk Al-Qur'an itu kalau bahasanya Qur'anan berarti bacaan. Jadi berarti jawabannya adalah D. Yang kedua, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Nah, kalau menemukan soal seperti ini, kita baca dulu soalnya ya, baru kita nanti cari kunci-kunci jawabannya. Gimana triknya? Kita baca dulu soalnya nih. Pengertian Al-Quran menurut istilah terdapat pada pernyataan nomor titik-titik. Kita akan membedahnya. Nomor satu ini, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Benar ya, karena Al-Quran itu adalah mukjizat Rasulullah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, berarti nomor satu kita ambil. Kita lihat nih sini. Yang nomor satunya kita ambil ya, berarti yang A dan yang C. Berikutnya, disampaikan secara mutawatir melalui malaikat Jibril. Benar juga, karena yang malaikat yang bertugas untuk menyampaikan wahyu itu adalah malaikat Jibril. Berarti yang ada nomor duanya kita ambil. Ya. Berarti untuk nomor A itu kita tidak ambil. Berarti yang kita ambil adalah nomor C. Kalau masih penasaran, kita buktikan. Nomor empatnya apa sih? Nomor empatnya membacanya bernilai ibadah. Ini sudah dijelaskan oleh Rasulullah. Satu huruf Al-Quran itu nilainya 10. Kita membaca alif lam mim bukan satu pahalanya tetapi 30. Berarti jawabannya untuk nomor 2 adalah yang C. Ya. Kemudian yang berikutnya, salah satu fungsi Al-Quran, ini udah mulai nih, mengarah ke sini, menjelaskan kedudukan dan fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran bagi manusia adalah sebagai asyifa. Dalam hal ini, fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia adalah sebagai apa? Nah, asyifa kalau dalam bahasa Arab berarti kan obat ya, penyembuh ya. Berarti kalau lebih tepatnya, nah cari yang mengarah pada obat. Oh, yang A ternyata obat agar hati kita menjadi tenang. Nah, ini. Berarti jawabannya adalah A. Nomor 4. Liburan sekolah merupakan hal yang membosankan bagi Nurul. Sebab ia tidak bisa bertemu dengan teman-temannya. Di rumahnya, ia hanya berteman dengan pembantunya, sedangkan ayah dan ibunya sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Sebagai anak yang dapat memfungsikan Al-Quran, ini sudah mengarah pada indikator yaitu merespon sikap yang mencerminkan fungsi Al-Quran. Nah, sebagai anak yang dapat memfungsikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan pribadinya, Nurul seharusnya bersikap titik-titik. A. Menikmati waktu untuk bersenang-senang? Tidak juga ya, karena yang namanya bersenang-senang apalagi berlebihan itu kan dilarang. Kemudian yang berikutnya, mengingatkan ayah dan ibunya untuk tidak terlalu sibuk dengan urusan duniawi. Tidak juga, belum tentu karena sesuatu yang dikerjakan
di dunia itu belum tentu kan untuk dunia saja. Ada juga yang sifatnya kelihatannya duniawi tetapi ternyata hasilnya ukhrawi. Niatnya bekerja tetapi untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, untuk bekal ibadahnya itu insya Allah jadi ukhrawi. Yang C, memanfaatkan waktu luang dan fasilitas yang dimiliki untuk menambah kemampuan diri yang positif. Nah, ini lebih rasanya lebih tepat ini ya. Kemudian yang D, mengajak pembantunya untuk beribadah setiap saat. Tidak mungkin ya untuk beribadah setiap saat karena kan ada tugas masing-masing. Walaupun dalam tugas itu tetap menjalankan ibadah, hanya tidak bisa ngumpul bareng terus karena ada waktu-waktu tertentunya. Berarti jawaban untuk nomor 4 adalah C. Selanjutnya, kita lihat nih di sini ada sabda Rasulullah SAW. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Nah, kita akan melihat bagaimana fungsi Al-Quran hadis, fungsi hadis di sini. Dalam hadis tersebut, ini ada perintah sebetulnya di sini. Sallu, sholat kalian. Kama ro'aitumuni usolli. Seperti kalian melihatku melaksanakan sholat. Nah, di sini sebetulnya perintah sholat itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Wajib hukumnya melaksanakan sholat. Namun di dalam Al-Quran tidaklah dirinci bagaimana tata cara sholat itu. Ada takbiratul ihramnya, ada doa iftitahnya, ada baca Fatihahnya, ada rukunya, ada i'tidal dan lain sebagainya. Nah, perincian ini adanya dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga fungsi hadis Rasulullah adalah memperjelas atau merinci ayat Al-Quran yang masih mujmal, ya masih global sifatnya. Berarti jawabannya untuk nomor 5 adalah B. Itu saja dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.